Hai, jumpa lagi dengan saya, Romo Yasintus Nahak. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sehubungan dengan homili atau khotbah. Pertanyaan pertama, apa beda homili dan khotbah? Pertanyaan kedua, apakah homili harus diawali dan diakhiri dengan tanda salib? Dan pertanyaan ketiga, berapa lama sebuah homili harus dibawakan? Berapa menit sebuah homili harus disampaikan? Ini 3 pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya. Karena itu pada kesempatan ini saya coba menjawab ketiga pertanyaan ini secara singkat. Yang pertama, beda homili dan khotbah. Ada 3 ciri yang membedakan homili dan khotbah. Yang pertama, homili dibawakan dan disampaikan dalam suatu perayaan liturgis oleh seorang pemimpin. Sedangkan khotbah disampaikan dalam pertemuan apapun dan oleh siapapun. Ciri yang kedua, inspirasi homili itu selalu diambil dari kitab suci pada saat itu dan selalu dikaitkan dengan kehidupan aktual umat. Sedangkan khotbah terlebih leluasa mendasarkan diri pada sumber-sumber yang dianggap cocok dengan situasi pada saat itu. Ciri yang ketiga, di dalam homili ada kedekatan antara umat dengan pemimpin atau saling mengenal. Ya, pemimpin mengenal umat, sebaliknya umat mengenal pemimpinnya. Sedangkan dalam khotbah tidak selalu ada unsur kedekatan ini. Ya, misalnya saya diundang oleh satu kelompok yang saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada kedekatan, tidak ada hubungan emosional dengan mereka. Ya, hanya berkhotbah saja. Tugas saya berkhotbah lalu selesai. Jadi itu 3 ciri yang membedakan antara homili dan khotbah. Lalu yang kedua, apakah homili harus diawali dan ditutup dengan tanda salib? Ya, pada awal tahun 1970-an, hal ini pernah disampaikan kepada kongregasi ibadat. Kenapa jawabannya? Itu dikatakan bahwa kebiasaan ini berasal dari kebiasaan khotbah di luar misa. Karena itu tidak perlu dilestarikan. Homili adalah bagian utuh dari sebuah liturgi dan umat sudah membuka liturgi pada awal perayaan itu. Karena itu tidak perlu lagi dibuat tanda salib ketika mau homili. Sedangkan kalau khotbah kita diundang di luar, itu bisa diawali dengan tanda salib. Bisa dalam ibadat ekumene kita diminta untuk berkhotbah, saya diminta berkhotbah sebagai orang Katolik, sebagai seorang imam, saya harus mengawalinya dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Lalu pertanyaan ketiga, berapa lama sih sebuah homili harus dibawakan? Ya, menurut ilmu tentang homili, itu homiletik, lamanya sebuah homili itu berkisar 7-10 menit atau paling lama 15 menit. Ya, tidak boleh terlalu lama, terlalu panjang, dan juga tidak boleh terlalu singkat. Ya, kadang kebanyakan pastor
atau Romo membuat umat resah karena khotbahnya terlalu panjang, bertele-tele, membuat umat pusing. Apa maksud dari khotbah atau homili Romo? Karena terlalu panjang, membuat umat mengantuk. Karena itu ini pekerjaan rumah bagi kami para imam untuk memperhatikan dengan serius supaya umat bahagia ketika mendengar homili dalam perayaan misa. Cukup 7-10 menit. Jangan sampai ada yang sampai 1 jam, dan itu akan membawa keresahan. Itulah 3 pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya berulang-ulang. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberi inspirasi bagi kita, terutama untuk kami para imam dan juga umat yang mungkin selama ini masih bertanya-tanya apa beda antara khotbah dan homili. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pojok liturgi berikutnya. Sekian dan terima kasih.